Hai, ketemu lagi dengan saya Hilaria Cabowo Seko, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2024. Oke, mata kuliah hari ini adalah Sastra Mutakhir oleh dosen Ibu Nina. Yang akan kita bahas adalah mengenai antropologi sastra. Udah ada yang tahu apa itu antropologi sastra? Pastinya belum pada tahu ya apa itu antropologi sastra. Ya, untuk itu mari kita saksikan sama-sama penjelasan mengenai antropologi sastra. Halo, ketemu lagi di channel YouTube Mahasiswa PBSI 2024. Materi hari ini adalah antropologi sastra. Jadi antropologi sastra adalah ilmu yang mengkaji antara sastra dengan masyarakat, bagaimana karya sastra mencerminkan suatu kebudayaan pada daerah tersebut. Pendekatan ini memahami bagaimana fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat. Karya sastra mencerminkan nilai kepercayaan dan praktik budaya masyarakat. Antropologi sastra memeriksa bagaimana suatu sastra mampu menggambarkan kehidupan sosial budaya dari suatu masyarakat. Kemudian ada beberapa contoh mengenai antropologi sastra. Yang pertama adalah contoh penerapan antropologi sastra dalam contoh pertama adalah contoh dari penyair, bukan penyair ya, ini puisi-puisi dari karya W.S. Hendra yang misalnya contohnya di dalam puisi yang judulnya Nostalgia. Di puisi ini mencerminkan kritik sosial terhadap kondisi sosial terhadap kritik sosial terhadap kondisi politik dan sosial di Indonesia. Kemudian ada beberapa cerita rakyat yang juga menampilkan unsur kebudayaan dalam sastra tersebut, diantaranya Roro Jonggrang, Legenda Mayang Kundang. Untuk Legenda Mayang Kundang ini dianalisis bagaimana masyarakat di Sumatera Utara yang di Sumatera yang selalu merantau dan pulang membawa keberhasilan. Kemudian ada lagi karya sastra Ramayana yang di dalam tokohnya ada kisah Rama, Sinta, Hanuman, dan pertempuran melawan Raja Iblis Ravana. Analis antropologi dalam teks antropologi sastra Ramayana dapat dianalisis untuk memahami nilai-nilai dan norma budaya Hindu serta bagaimana cerita ini membentuk dan merefleksikan suatu struktur politik dan religius masyarakat di India kuno. Kemudian kalau dari luar negeri ada The Joys of Motherhood oleh Vici M. Kita. Ini sebuah novel yang menggambarkan bagaimana perempuan Nigeria berjuang dengan peran tradisionalnya sebagai ibu dalam konteks perubahan sosial. Kemudian ada beberapa buku yang bisa kita jadikan referensi dalam mempelajari sebuah antropologi sastra. Yang pertama bisa menggunakan antropologi sastra milik dari antropologi sastra peran unsur-unsur kebudayaan dalam proses kreatif, karya Profesor Dr. Andreas Nyoman Putra Ratna SU. Kemudian ada lagi buku dari ini ada sastra Jawa. Kalau di Jawa sudah ada nih mengenai antropologi sastra Jawa, konsep kajian dan aplikasi, penulis Dr. Suwardi Endraswara MPum. Ya, itu adalah salah satu buku-buku yang
Metodologi penelitian sastra ini karya sama Suwardi Endra Kuswara MHum. Jadi ada 2 buku yang bisa digunakan. Selanjutnya mungkin bisa mempelajari dari jurnal-jurnal yang tersedia, baik jurnal dalam negeri maupun jurnal luar negeri. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan mengenai antropologi sastra. Semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya.